wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Kita sudah libur 3 sesi, 3 minggu ya. Karena kesibukan masing-masing dan masih ramainya pandemi, jadi kita harus jaga imun kita memperkuat diri dulu. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Mas Rama Krishna. Dokter Yaya. Ini jauh-jauh dari Jakarta loh. Jakarta. Ini temannya Mas Edgar. Iya. Terima kasih ya kedatangannya. Iya, Salam makasih, kenal dari dokter. saya. Salam kenal juga, Dok. Aduh, ini saya tersanjung sekali nih bisa mampir ke rumah saya di podcast ini. Saya banyak mengenal Mas Krishna dari Mas Edgar ini. Iya. Terus saya lihat-lihat di IG-nya. Saya mulai belum. Oh iya, kita belum. Apa nih? Rama Krishna ya? Iya. Si. Kita event-eventan dulu ya? Iya, oke nih. Follow-followan dulu. Aduh. Ini keren soalnya Mas Rama. Mata pena atau bukan ya? Selamat. Apa, Dok, nama ini, Dok? Yaya _Alif ini saya. Oke. Krishna. Oh, ini nih. Udah, Dok. Udah saya follow, Dok. Saya follow back. Oke. Podcast seru Albima 1208. Iya, 12. Kalau 1127 itu band. Oh ya ada. Saya follow back. Sip. Terima kasih. Iya, Dok. Nanti teman-teman kalau yang mau follow IG-nya Mas Rama, boleh. Rama Krishna ya. Betul. Habis di follow jangan lupa di unfollow. Karena story saya suka tidak berfaedah. Oh gitu. Jadi unfaedah. Oke. Jadi Mas Rama ini kan asli Bangkalan ya? Aku asli Bangkalan. Orang tua Bangkalan, asli Bangkalan. Dan berani hijrah ke Jakarta untuk menjadi seorang musisi. Ya lebih tepatnya gitu kan? seniman sih. Seniman ya? Seniman. Jadi bukan musisi aja berarti kan kalau seniman itu? Iya, benar. Banyak. Jurusannya kan banyak kalau seniman. Iya, benar. Berarti selain musisi apa dong? Selain musisi sebenarnya lebih ke, maksudnya aku nggak matok ke musik doang nih, Dok. Maksudnya kadang-kadang ngerjain video juga. Video kreator gitu, sebagai video kreator? Iya, kayak gitu, editor juga. Terus kadang-kadang aku juga jadi kayak semacam sound engineer. Kan bukan musisi ya, ya? Bukan musisi. Betul. Terus ada sound recordist juga buat misalkan web series kayak gitu. Sebenarnya jadi panjang nih ceritanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ya itu, Dok. Jadi kan kemarin tuh sempat S1 tuh di IKJ kan. Memang kalau di IKJ berarti dari lulusan IKJ ya? Benar. Berapa tahun ditempuh di IKJ? Aku harusnya 4,5, Dok. Cuman cuti setahun gara-gara ngeband. Iya. Dan itu kesalahan sih sebenarnya. Itu kesalahan ya? Kesalahan itu. Bukannya mayoritas seperti itu mahasiswa IKJ? Iya sih. Cuman setelah saya jalani itu salah strategi ternyata. Oh gitu. Nah ya, sembari berjalan perkuliahan itu kan emang teman-teman nih kan banyak tuh dari FFTV, FFTV itu fakultas seni, fakultas pertunjukan FFTV, fakultas itu pokoknya film dan televisi lah. FFTV dan FSR tuh seni rupa. Jadi ya banyak nanya-nanya juga, akhirnya tahu juga kan. Maksudnya jadi yang dikerjain nggak cuma di musik, ada juga anak SR ngerjain musik ada gitu. Anak-anak FFTV ngerjain musik ada. Karena ya emang sebenarnya tuh jatuhnya tuh ke yang dapat job tuh siapa duluan. Oh, disi-disian berarti ya? Iya, kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya ini sih, maksudnya kalau misalkan di pergaulan di kampus tuh emang rata-rata anak-anaknya nggak bisa, maksudnya nggak cuman bisa satu bidang doang sih, Dok. Jadi ngerangkap-rangkap lah gitu loh. Jadi ya apa aja sih. Tapi kalau yang saya baca memang dari lulusan IKJ itu banyak banget dan banyak yang berhasil dan eksis gitu kan di dunia seniman ya. Iya. Baik itu musisi, pemain film, sinetron, saudara gitu kan. Banyak banget. Stand up komedian juga ada. Stand up komedi juga banyak ya. Saya. Ya jadi gini, seorang dari daerah ya kan, dari daerah sama-sama dari Bangkalan. Nah, menurut kita kan Bangkalan kan dari kecil banget kan. Kecil banget. Untuk keluar dari Bangkalan untuk jadi seorang seniman ya, Mas Rama kan lebih senang disebut seniman. Iya. Dalam tanda kutip gambling nggak sih itu? Gambling nggak sih? Kalau dilihat seorang seniman, musisi ataupun pemain sinetron itu kan saingannya banyak. Iya benar. Nah, itu gimana?
Kalau menurutku sih Dok, Ada rasa gamblingnya nggak? Benar. Ini jawabannya sama kayak menyikapi kalau orang nanya kita trading saham. Iya betul. Trading saham atau kita sebagai investor Iya. itu kan kayak di IHSG dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ngerti strateginya, kita ngerti medannya dan kita mempersiapkan segala sesuatunya di awal, itu jatuhnya bukan gambling menurutku. Menurutku. Nah, kalau aku sendiri sih memang dulu sama bapak emang udah dipersiapkan dari kecil untuk di musik, Dok. Jadi bapakku kebetulan musisi juga. Musisi juga. Sama ibu ya? Sama ibu. Tapi musisinya itu dia tuh otodidak. Otodidak. Jadi Tidak pernah kursus di mana tidak aja? kursus. Jadi dia tidak tahu metodik, tidak tahu apa ya cara mengajarkan ke saya juga gitu. Maksudnya dia player aja gitu loh. Jadi sejak kecil aku udah diarahkan nih. Dulu aku kelas berapa ya? Kelas 4 tuh udah dilesin piano di Yamaha, Dok, di Surabaya deket kebun binatang. SMA itu ya? Itu dari SD, Dok, aku, Dok. Oh, dari SD. Jadi Kelas berapa? Kelas 4. Langsung ke Surabaya? Surabaya. Jadi tiap minggu ke Surabaya dulu, Dok. Diantar ya? Iya, kapal feri. Luar biasa. Antri-antri dikit. Antri-antri dikit. Perjalanan 2 jam. Lesnya cuma setengah jam. Lesnya setengah jam. Pernah tuh berangkat kan macet. Ada kendala di di kapal apa segala macam. Telat kan. Masuk cuma 5 menit, Dok. Pulang lagi. 5 menit. Perjalanan 2 jam lewat. Les 5 menit, pulang 2 jam lewat lagi. Cuma 5 menit tau. Sampai SMA itu, Dok. Sampai SMA begitu. Jadi dari situ ya udah mulai ngerti musik. Ini musik secara metodis lah. Maksudnya teori segala macam. Habis itu lulus SMA barulah cari kampus kesenian kan. Waktu itu sempat kepikiran di ISI Jogja. sempat di ISI karena Om kebetulan ISI itu di Jogja ya? Iya, ada beberapa deh kayaknya. Ada 3 kalau yang saya tahu 3. ISI Solo, ISI Jogja sama ISI Padang Panjang di Sumatera ya. Sumatera. Nah, kebetulan omku dosen tuh di ISI, sempat kesana aku. Malah sempat ngeliat lah. Maksudnya pengen tahu ini segala macam, udah segala macam. Habis itu aku survei lagi nih, Dok, ke IKJ. Ke IKJ kan. Udah survei setelah aku itu berangkat sendiri ke sana surveinya sama orang tua. Setelah itu saya memutuskan di IKJ karena di IKJ itu lebih industri. Gitu. Karena beberapa teman senior ada yang di sana juga kan. Maksudnya dibilangnya gini, kalau misalkan di ISI itu memang lebih ke cara pengajaran, terus lu jadi lu seniman akademisi lah gitu loh. Maksudnya ya udah that's it yang aku tangkap. Terus ketika aku di IKJ, nah ternyata aku mendapati teman-teman di sana itu memang kalau di IKJ tuh bisa dibilang plusnya itu di industrinya, Dok, karena kan dia di pusat kota ya, maksudnya pusat Indonesia bisa dibilang kan. Ibu kota ya. Jadi lahannya tuh lebih gede daripada di di Jogja. Nilai jualnya lebih banyak. Betul. Kalau mau bilang lebih seniman mana? Seniman Jogja itu aku sih bisa bilang tuh dia nyeni banget memang sih. Kalau di IKJ dia lebih ke industrinya sih. Maksudnya, lebih produktif meskipun ya nyeni juga sama. Cuman dia lebih memikirkan juga gimana cara jualnya, terus jadi pasarnya lebih bagus ya. Pasarnya lebih bagus. Jadi aku memilih di IKJ. Nah, ya udah. Mantap di situ. Mantap di situ udah. Tes. Oh, ada tes juga pakai itu. Tes. Nggak asal masuk bisa gitu. Siapa aja gitu. Iya, ada pakai tes juga. Pakai tes waktu tesnya itu. apa kalau suka di IKJ? Tesnya tuh karena kalau aku musik ya. Kalau musik itu ini, Dok, waktu itu baca partitur, terus solfeggio tuh kayak dibunyiin nada itu ini nebak terus jaraknya berapa kayak gitu. Terus dibunyiin misalnya suara gitar seret, ini yang bunyi berapa senar kayak gitu. Oh, gitu. Kayak gitu kan waktu itu. Udah alhamdulillah keterima sih waktu itu. Oh, dan kalau orang nggak punya ilmu dasar nggak mungkin bisa masuk IKJ. Nggak bisa. Waktu itu aja piano cuma 2, Dok, yang tembus. Gitu. Zamanku itu. Oh, saya pikir bisa siapa aja bisa walaupun saya nggak punya 0 gitu. Mau ke IKJ gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus punya dasar dulu. Harus punya dasar. Bisa yang kayak gitu di S2. S2 IKJ.
Oh, beda lagi ya? pasca sarjana. Jadi kalau di pasca sarjana itu memang kita membuka untuk dari background manapun, Dok. Jadi temanku pas waktu aku S2 itu ada temanku yang artis, ada temanku yang lulusan hukum, ada temanku yang Jadi memang betul nol. sebenarnya kita itu ya semua nggak bisa dibilang nol dalam kesenian. Meskipun profesi kita bukan seni, itu dia pasti ada seninya tuh dalam hidupnya tuh. Iya, iya. Seni dalam menempatkan diri saat kita ngomong, seni dalam Komunikasi gitu diplomatik atau seni dalam apa ya? Dalam berpolitik apa segala macam gitu. Nah, di S2 itu kan peminatannya kan penciptaan dan pengkajian seni urban, Dok. Jadi luas sekali. Luas sekali. Jadi semua bisa masuk di situ. Oke. Dan bagus banget sih S2 itu. Membuka pikiran saya. Jadi Mas Anam sudah S2 berarti ya? Aku udah. Di IKJ itu? Udah, iya. Maka sekarang jadi dosen juga? Sekarang dosen. Wah, ini dosen IKJ. Ada yang mau daftar nggak ini? Ya, dosen IKJ dari Madura. Mantap. Nggak ada lagi. Ada 2. Oh, ada 2? Sama FFTV. Oh ya, ntar mesti diundang nih, Dok. Wah, ini seru nih. Dia ini seru nih. Seru kalau pas pulang ya? Pas pulang. Kemarin pulang padahal. Oh, gitu. Ini turun tanah anaknya. Oh, ya moga-moga nanti kalau pulang lagi nih. Iya, ntar lewat asrama. Ntar aku kasih kontaknya. Itu orangnya lucu juga tuh. Siap. Dia dosen animasi di IKJ. Oh, gitu. Junior saya. Wah, ini Bakaran juga. Dia Pamekasan. Bukan. Sumenep, tapi Sumenep di awal. harus bangga nih Madura ada dosen IKJ nih ya. 2 orang. Sebenarnya banyak sih, Dok. Maksudnya yang dari Madura itu banyak sih. Tapi nggak muncul ya. Cuman nggak muncul ya. Jadi IKJ 4,5 tahun. 5,5. 5,5 karena sama cutinya aktivitas cuti aja ya. Iya. Ngeband. Itu aja lucu gitu ya. sih, Dok, itu. Jadi dulu tuh pas waktu kuliah, pertengahan kuliah tuh aku di ini, maksudnya sama Reza juga nih, sama temanku katanya bakal kesini juga ya. Ya. Jadi dikontrak sama label Aquarius, namanya anak band kan, baru ngeband dikontrak sama label kan. Aquarius lagi kan? Aquarius kan lagi. terkenal waktu itu kan? Terkenal banget kan, termasuk apa ya? 2 pioner lah di Indonesia yang pure ini ya, yang pure label Indonesia ya. Kalau Sony, EMI kan itu dari luar, cuman buka cabang di sini. Kalau di Indonesia kan Aquarius sama Musika kan yang paling gede kan. Ya udahlah, oke, tanda tangan kontraknya segini, Dok. Ya anak baru ngeband kan. Itu kontraknya seperti apa kontraknya? Kontraknya itu album atau gimana? Nah, kemarin itu kontraknya itu kebetulan album. Oh, album. Jadi kan bahasa hukum. Nah, ini nih kelemahannya kebanyakan orang, tapi sekarang udah mulai bergeser sih. Saat kita dikasih kontrak, kita tuh nggak mempelajari dengan baik. Yang penting tanda tangan. Yang penting tanda tangan. Saking senengnya ya. Saking senengnya waktu itu, karena kita emang juga nggak ada, kebetulan waktu itu belum banyak relasi di bidang hukum dong. Jadi kita anjir ini asal percaya aja lah. Maksudnya mau dibaca juga kita nggak ngerti bahasa dan atau kan di pasal sering tuh misalkan pihak pertama ini dan atau ini mencakup apa kita udah ya udahlah tanda tangan udah. Nah terus kita tuh berpikiran ini kita kalau habis rekaman udah kelar waktu itu kita bakalan promo nih. Kita bakalan promo, ya udah deh cuti. Sepakat tuh. Jadi berempat anak IKJ semua, Dok. Ini lucunya nih. Cuti ya. Oke, cuti. Ambil cuti berapa bulan? Setahun? Ambil cuti. Sebenarnya cutinya 1 semester. Okay. Cuman pas zamanku itu kalau semester cuti 1 hitungannya yang semester berikutnya tuh nggak dihitung, Dok. Jadi kan kuliah berseri nih. Jadi nggak bisa. Harus 2 semester. Betul. Jadi tetap bayar tapi gak ada kuliah gitu jatuhnya. Jadi ya udah. Setahun. Dianggapnya cuti setahun. Nah, habis itu ya udah habis cuti ternyata kita nggak promo, Dok. Loh, terus? Karena Aquarius itu kan label gede. Lebih mendahulukan Ari Lasso, mendahulukan yang punya nama Citra Lestari. Jadi ngantri gitu loh. Jadi selama setahun itu kita tuh cuman manggung-manggung biasa doang, nggak promo-promo off air gitu. Off air sih paling radio-radio doang ya. Maksudnya nggak gencar-gencar juga. Nah, baru setelah kita masuk kuliah lagi, baru Dok masuk TV, manggung di sana, luar pulau, apa segala macam. Wah, ini kita salah strategi. Tahu gitu tabrak aja kuliahnya kan. Iya, udah kelar kan. Sambil albumnya ya. Sambil promo lah. Promo gitu ya. Padahal ya kenyataannya sambil kuliah sambil promo bisa juga. Bisa jalan. Bisa jalan.
Salah strategi di awal. Salah strategi itu lah. Tapi pelajaran kan. Pelajaran, gitu. habis itu lebih hati-hati lah. Jadi Lebih panjang tuh. Kita kalau misalkan mau memutuskan sesuatu tuh mesti dari beberapa. tapi kalau saya baca di IG-nya Mas Rama ini grupnya banyak. Grup bandnya banyak. Terus Iya. yang betul-betul eksis satu band itu apa? Untuk saat ini yang lagi serius dijalanin tuh namanya Orkes Kedai Sarina. Orkes Kedai Sarina. Iya. Orkes Iya. Kedai Sarina. OKS ya? OKS. Iya, yang saya baca ada OKS itu. Iya. Itu yang paling sekarang yang masih lagi, hidup. yang masih ya maksudnya yang lebih diprioritaskan lah. Oh, itu. Itu band non apa ya? Band yang tidak money oriented lah. Kan kayak keagamaan gitu kayak. Kenapa? Yang lagu-lagu agama gitu. Itu cover sih sebenarnya. Oh, itu cover? Cover. Oh. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh tetap masih musik pop, cuman balutannya kayak Indonesia zaman dulu gitu, Dok. Kayak tahun 50, kayak Ismail Marzuki, kayak Sam Saimun, kayak gitu-gitu sih. Zaman-zaman dulu. Terus juga kenapa kita milihnya itu karena emang pas waktu dibikin tuh setahun 2 tahun yang lalu emang belum banyak nih band yang kayak gini. Akhirnya kita bikin dan dengan pembeda akordeon, Dok. Belum ada. Pemain piano banyak. Di Jakarta banyak banget, Dok. Maksudnya jago-jago lagi mereka. Nah, maksudnya iya. pemain piano siapa? Bisa disebutin banyak nih. Nah, pemain akordeon siapa? Nah, jarang. Dokter tahu nggak pemain akordeon Indonesia siapa? Nggak tahu. Yang terkenal? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya udah, benar berarti. Maksudnya saya mengkalkulasikan itu tuh berarti tepat tuh, karena lebih baik beda daripada bagus. Lebih baik beda daripada bagus. Lebih baik beda daripada lu jago lah. Oh, kok gitu? Aku nggak jago, Dok. Maksudnya nggak jago di akordeon ya. Baru belajar aku, baru belajar. Cuman basicku piano kan. Kan basically sama sebenarnya. Sama kayak main pianika aja. Oh, gitu. Cuman yang aku pikir kan dari sisi package dan image-nya kan. Yeah. Jadi kalau orang tahu nantinya akan ingat bandku Orkes Kedai Sarina, itu loh yang pakai akordeon. Kayak gitu. Lebih mudah diingat. Lebih mudah diingat. Nah, kalau misalkan orang bilang punya ciri khas ya? ciri khas, maksudnya OKS yang mana? Itu loh yang pakai piano. Bandnya temen saya yang pakai piano ada ratusan. Iya. Biasa ya? Biasa. Ya? Benar. Iya, biasa. Bandnya Fahmi apa? Ini namanya Tanduk Majang, itu yang pakai seronen. Nah, itu kan. Yeah. Tapi masalahnya seronennya belum naik nih, Dok. Iya. Nah, jadi itu tugasnya agak berat sih. Jadi simbol lah. Jadi simbol. Iya. Jadi menurut saya memang saya sangat berani saya sampean gitu. Jadi ke Jakarta untuk jadi seorang seniman. Iya. Dari dalam web dari desa lah kita kan dari Bangkalan gitu, dari kampung. Hostakor Aminoto Gang 2 nomor 56. Krishna Band. Kalau mau nyewasan sistem bisa. Jadi iklan. Padahal saya di Jakarta. Lah iya. Terus bisa jadi punya band, eksis di musik di ibu kota gitu kan. Terus tapi bisa nggak melampaui eksis klub jadi klub mobil jadi klub mobil. Waduh, Dok, saya klub mobilnya jadi grup band yang eksis gitu. Jadi kan bisa nggak nyanyi grup band yang sudah eksis di yang ya on air lah gitu kan. Yang di TV gitu maksudnya. Kalau dibilang bisa sih, saya sih yakin nggak ada yang nggak mungkin ya. Cuman lebih ke preferensinya aja sih, Dok. Maksudnya kan ada orang yang gue pengen jadi artis nih. Ya anggapan orang kan kalau dilihat di masyarakat itu kan yang terkenal yang masuk TV. Nah kan gitu. Nah sekarang beda kan. Sekarang kan nggak gitu, nggak harus masuk TV untuk jadi terkenal. Nggak harus. Kalau kita lihat band yang itu kayak Iwan Jenis kan nggak pernah dia. Enggak. Iya kan? Benar. Dia cuma di YouTube aja. Betul. Nggak pernah dia on air di televisi, nggak pernah. Benar. Tapi dia bisa gitu kan, eksis gitu. Benar. Jadi sekarang sebenarnya barrier antara si musik yang bisa kita bilang mainstream, major label sama indie label tuh sudah semakin hilang sih sebenarnya barriernya itu, Dok. Karena
yang karena ini sih karena internet sih sebenarnya. Karena setiap orang bisa merilis lagunya sendiri. Betul. Ya kan, maksudnya setiap orang bisa mendapatkan informasinya secara penuh dari YouTube kan. Maksudnya kita nggak perlu sekolah, kita nggak perlu master class. Belajar dari YouTube. Belajar dari. Maksudnya kita sebenarnya kayak master class gitu. Aku sering ikut master class di di YouTube karena kan aku di sekolah di IKJ tuh ngajarnya 2 tuh, ngajar piano sama ngajar musik teknologi, which is sound engineering kayak yang ngedit gitu-gitulah. Jadi banyak ngikut master class dari luar lah maksudnya istilahnya. Sebenarnya kenapa akhirnya bayar gitu. Maksudnya kita bayar spend money untuk ikut master class itu, sedangkan sebenarnya informasi itu udah ada sebenarnya di mana di YouTube, di sumbernya banyak gitu. Cuman kalau kita ikut master class tuh udah ke compile gitu. Kita nggak ada waktu yang terbuang untuk ini bagus nih. Nggak mengkurasi gitu loh, Dok. Jadi dengan ikut master class itu kita bisa lebih cepat aja sih. Kayak misalkan saya ingin belajar fotografi bisa lihat di tutorial, cuman akan lebih cepat kalau misalkan ajarin gue dong, langsung praktek gitu. Maksudnya mempersingkat waktu. Iya. Gitu. Jadi untuk jadi seorang musisi kan tidak mudah saya kira kan, apalagi harus bersaing di ibu kota. Mas Rama dari Bangkalan. Kalau lihat dunia musik di Bangkalan, seperti apa sampai lari ke Jakarta, ke ibu kota sehingga tidak mau kembali setelah lulus dari IKJ ke Bangkalan? Bisa dibilang apa dalam gak mungkin berkembang saya di Bangkalan, mau jadi apa, musisi gimana di Bangkalan gitu, seperti apa? Ini pandangan saya aja. Iya pandangannya Mas Rama gimana sehingga sampai tetap lari kan, dalam tanda kutip lari dan eksis di Jakarta. Betul. Kalau untuk band untuk saat ini ya, untuk saat ini sebenarnya sama aja. Kalau saat ini sama aja karena udah terbuka nih sama. Lu masuk Spotify bisa, masuk YouTube bisa. Zaman kita dulu, Dok. Bukan zaman kita ya, Dok. Kita emang seumuran. Jadi seneng aku. Zaman kita. Jadi satu angkatan. Jadi merasa lebih muda nih gue. Maksudnya kayak zamanku dulu. Gak mau gitu. Jadi zaman dulu itu pas zamanku di sini SMA itu mentok-mentok ya. Itu tahun berapa? Tahun 2011? 2007. Paling yang manggung-manggung di kafe sini, manggung-manggung pensi, atau enggak panggung di rumah makan sama band gitu, membawakan lagu orang lain. Selamatan nggak pernah sih. Main di di trailer acara rokok gitu. Mentoknya di situ aja sih dulu, karena kita untuk bikin lagu, bikin karya sendiri tuh belum tertrigger dulu tuh. Memang kan zaman dulu belum ada internet ya, Dok ya. Jadi kita, dan ini sebenarnya lebih ke culture secara secara wilayah sih. Karena setelah aku lihat Jawa Timur tuh lebih ke skill sih, Dok. Lebih ke misalnya lu akan keren kalau lu skillnya jago. Kalau culture-nya di Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya itu kebalik, Dok. Gimana? Lu akan keren kalau lu punya karya. Kayak gitu. Jadi di sana industrinya bisa aku sudah bilang beberapa langkah lebih maju. Iya, kan? Dengan benar. begitu. Jadi lu nggak perlu jago. Yang penting lu steady di situ, lu bikin punya karya. Bisa diterima. Bisa diterima. Maksudnya lebih dihargai lah di sana. Kalau di sini kan mesti jago dulu baru lu bisa dilihat oleh kalau di sana dia orang nggak akan berpikir lu jago banget atau enggak, tapi karyamu seperti apa. Betul, seperti ini. Betul. Dan diterima sama masyarakat. Benar. Asik nih karyamu gitu. Benar. Benar. Itu kan. Dan yang aku lihat juga di Jawa Timur, ya nggak semua sih. Ya kebetulan aja kemarin tuh kayak gitu. Nah, kalau di Jawa Timur tuh kurang, dulu zamanku tuh kayak kurang kurang bikin kayak komunitas gitu loh, Dok. Bikin ada wadah yang setiap saat bisa lu ngomong sini monggo gitu. Jadi ada komunitasnya. Nah, kalau di Jakarta tuh banyak. Ada komunitas jazz, ada komunitas ada Wapres nih. Wapres warung apresiasi lah itu namanya kalau nggak salah di Blok M itu. Jadi ada wadah buat si band tuh open mic gitu loh. Gue manggung, lu kasih komen dong.
kayak gitu. Jadi lebih ke culture sih. Sebenarnya kalau misalkan dulu di sini itu culture-nya kayak gitu juga, sebenarnya sih bisa jadi saya nggak ke Jakarta, luar. Atau Surabaya bisa mungkin ya. Dekat-dekat. Mungkin bisa, karena vibes-nya udah kebentuk Dok. Iya. Karena job kita ngomongnya nggak ngeband doang Dok ya. Maksudnya kayak job-job produksian lagu atau produksian jingle, iklan segala macem. Sebenarnya kalau komunitas lingkungannya udah terbentuk, akan membentuk juga demand untuk ini job yang di luar ngeband ya. Maksudnya kayak bikin iklan, bikin musik scoring apa segala macem. Kalau misalkan komunitasnya banyak. Iya. Sama kayak gini Dok. Misalkan kita mau beli barang, tapi kalau kita milihnya tuh barang itu ada komunitasnya, kita jual lagi harganya masih oke. Let's say misalkan kita Rolex misalkan, atau kalau mau sepatu Doc Mart gitu. Sama kalau misalkan intinya kalau komunitasnya ada, si bidang kesenian atau bidang lapangan kerja itu pasti akan ada terus sih. Intinya komunitasnya sih. Nah, yang aku lihat di zamanku dulu, khususnya Bangkalan itu belum ada Dok, dan kalaupun ada itu cuman sekelompok orang sih, belum bisa aku bilang komunitas. Karena kalau komunitas harusnya lebih gede sih, lebih berarti saat itu sudah bisa baca sikon ya. Betul. Kenapa saya harus ke ibu kota? Betul, Untuk saya bisa eksis gitu kan. Benar. Berarti kalau sekarang ini Nus Ramen eksis selain di band ya, bikin lagu atau aransemen lagu gitu? Oh iya, aku nyiptain lagu gitu? Nyiptain lagu juga. Pernah nyiptain lagu untuk satu artis yang sudah nyiptain lagu. Kalau untuk song lirik aku belum. Cuman kalau untuk dari musik produser, maksudnya musik director, musik produser sering sih. Pernah dipakai siapa? Waktu itu sempat ngerjain projectnya si Aukarin. Yang naik kuda. Belum tahu. Ini teman-teman tahu semua nih. Nih. Saya penikmat nih kayaknya. Itu terus Kemal Palevi ada. Oke. Iya. Terus kalau misalkan dari luar Indonesia juga ada. Waktu itu sempat ngerjain artis namanya Kair Razami kalau nggak salah namanya. Dari mana? Dari Malaysia. Jadi dia tuh absurd juga sih sebenarnya. Dia tuh mungkin ngulik Instagram saya, terus ini maksudnya gue produserin dong bikin musik. nge-DM. Akhirnya berarti belum tahu sebelumnya. Aku belum kenal. Akhirnya dia ke Indonesia, ketemu, bikin lagu. Berarti dia duluan yang nge-DM. Iya. Berarti lihat-lihat di IG story atau di feed-nya gitu ya. Mungkin direkomendasi sama teman juga di Malaysia kali ya. Nggak tahu juga sih. Jadi itu ya, udah udah jadi produknya, cuman dirilisnya aku belum dikabarin. Itu udah berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Cukup terkenal sih dia di Malaysia. Jadi sempat dapat penghargaan gitu kayak AMI Award-nya sana lah. Oh gitu. Berarti kalau sudah ada project sampai dipakai di sana, bayarnya mahal ya? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak mau buka rahasia. Enggak. Udah dipancing-pancing gitu. Enggak juga. Maksudnya berapa diizin? Enggak juga. Juga. Bikin nama saya murah. Affordable. Begitu. Iya, jadi bisa mengangkat lah nama Bangkalan. Saya lihat Mas Rama Krishna ini. Benar. Jadi saya tuh tipe orang yang tidak malu dengan identitas saya sendiri. Aslinya mana gitu kan kadang gitu. Bangkalan Madura. Sampang Banjarpole. Padahal Bangkalan sering ditanya orang di sana waktu selama di Jakarta. Sering banget. Aslinya mana gitu. Iya, apa dikira memang orang Jakarta pasti ya? Banyak yang nggak ngira orang Bangkalan sih Dok. Cuman untuk orang-orang yang emang orang Surabaya tadinya pasti tahu karena emang dialeknya emang aku mah nggak kelihatan juga sih. Nggak hilang juga itu karena pas waktu aku kuliah juga ditinggalin sama tante saudara ya, orang Madura semua. Jadi kita punya kami ada keluarga nih Dok, keluarga besar kan. Jadi untuk keluarga yang di Jakarta mau kuliah di ITS atau di mana? Di Surabaya tinggal
di rumah saudara yang di ini. Surabaya. Sebaliknya selalu begitu ya. kalau misalkan Yang dari di Jakarta, Surabaya Madura ke Jakarta, mau kuliah di Jakarta tinggal di di situ. rumah sana. Nggak boleh ngekosin. Nggak boleh Udah di sini ngekos. aja gitu Nggak ya? boleh ngekos. Kalau kamu tinggal di sini nggak usah kuliah di Jakarta. Gitu ya. Pulang aja. Pulang aja. Padahal pengen bebas. Padahal pengen bebas ya. Iya. Loh, ya kan? Bebas. Sampai punya keluarga di Jakarta. kan Jakarta. sekarang? Di Bekasi ya? Aku tinggal di Bekasi. Tinggalnya di Bekasi. Putra sekarang 2. Putri. Putri semua? Putri semua. Yang pertama umur? Yang pertama umur berapa ya? Mau 6 kayaknya. Mau 6. 6 tahun. 6 tahun. Yang kedua 7 bulan. 7 bulan. Baru 7 bulan. Udah dibocorin semua. Sudah punya 2. Udah punya 2. Iya. 2. Bukan gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada tips nggak untuk musisi-musisi atau seniman di Bangkalan itu biar bisa eksis seperti Mas Rama Krishna itu? Sebenarnya nggak eksis sih, Dok. Rahasianya seperti apa? Hidup saja hidup. hidup ya. Hidup. Gak eksis lah. Cukup lah ya. Yang penting lah, cukup. Yang penting Cukup rumah, cukup mobil, Ya, cukup uang, cukup tabungan ya. Benar. Cukup semuanya. Ya, cukup semua. Amin. Oh, iya. Amin. Cukup teman. Yo. Cukup tabungan. Bijak sekali saya. Ada tips nggak? Mungkin teman-teman yang muda-muda di Bangkalan yang sering main musik, seniman-seniman itu, biar nggak ya mentok di situ toh. Nah, biar nggak gitu. Iya, sebenarnya intinya di teman sih, Dok. Intinya jangan introvert. Nggak bercanda itu. Maksudnya intinya harus berteman. Banyak bergaul. Banyak bergaul. Banyak Maksudnya kenal. kita udah punya circle 5, nambalan 6, 7, 8. Maksudnya dan ini balik lagi ke ini sih, ke cara kita berkomunikasi juga sih, Dok. Attitude juga kan. Maksudnya kalau kita bagus, kita nggak orangnya nggak nyakitin orang, maksudnya kita masuk ke circle mana aja diterima. Kan. Nah, pertama itu. Terus yang kedua sih lebih ke jangan berhenti sih, Dok. Jangan berhenti belajar sih. Maksudnya bertanya, belajar gitu ya. iya, maksudnya kepada siapapun. Bener. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti. Kan tadi diajarin juga gitu sama dia gitu. Maksudnya Mau dia lebih muda, mau dia lebih tua bodo gitu amat ya. gitu. Bodo amat. Bener. Saya juga kalau ngajar di kampus bilang gini sih. Untuk yang ini ya, untuk mata kuliah yang musik teknologi itu bilang gini saya. Di sini jangan merasa ini ya, maksudnya kalian sebagai mahasiswa jangan merasa kalian nggak bisa bersuara akan input yang kalian punya gitu loh. Karena gua sama lu sama-sama belajar nih. Karena objek kita teknologi kan. Teknologi ya mungkin aku menangnya dari kalian, aku hidup lebih dulu aja, lebih tua. Maksudnya pengalamanku lebih banyak gitu. Lebih tua ya? Lebih tua dari dia dong. Kalau dia sama dokter, ya saya lebih muda. Tapi lebih sukses dokter. Gak lah, sukses juga kok. Gitu dok. Ya intinya 2 itu aja sih. Maksudnya banyakin temen. Yang kedua jangan malas, sudah itu doang sih. Itu doang ya. Sama kalau Islam sholat 5 waktu. Dimanapun tempatnya pasti diterima gitu meskipun ya. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Kadang kan orang merasa dia udah jago, nggak mau dia tanya gitu kan. Iya benar. Nggak mau belajar lagi gitu. Sekarang kan dia udah paling mentok. Betul. Aku paling pintar, paling jago. Dan aku yang harus ngajarin, bukan aku yang ngajar. Belajar gitu. Kadang begitu. Dan jangan gila hormat dan harus humble. Itu dia tuh. Bijak banget. Intinya itu sih. Bijak banget. Intinya itu sih. Nggak nyangka. Lulusan SMA 1 Bangkalan juga kan? SMA 1 aku. Sama kita. Anak basket gak dok? Enggak ya. Aku teater. Oh teater. Seniman. Gitu. Di masanya. Seniman. Di masanya. Di masanya. Ini. Tapi gak kayak Jaje aku. Oh mantap. Harusnya nyanyi juga dok. Gak bisa. Nanti aku ada saingan si Fahmi. Seumuran aku sama Fahmi. Iya. Kita enggak ya? Nah, iya, dulu tuh SD-nya tuh bareng aku. Oh, bareng. Cuman aku lulus duluan karena akselerasi. Lebih cepat lulus. Lebih cepat lulus ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Mas terima kasih, Dokter Daya. Kalau kita perpanjang nggak bisa sampai malam nih. Banyak Ya, okay. sebenarnya yang mau saya korek sama Mas Krishna karena saya mendengar cerita Bangkalan tapi dia bisa bersaing jadi seniman di Jakarta. Wah, siapa nih? Rama Krishna. Aku denger ekornya. Iya. Krishna. Apa yang di sana? Iya betul. Oh, iya. Bener. Dan aku lihat IG-nya keren. Iya. Ya, alhamdulillah mas apa adanya lagi. Very keren lah. Mantap. Siap. Untuk jadi contoh para seniman atau musisi-musisi muda yang di Bangkalan. Iya benar. Jadi biar tidak
apa ya seperti kata dalam tempurung maksudnya gitu. Nah, itu dia itu. Ya kan? Benar. Itu yang susah. Benar. Merasa di Bangkalan sudah banyak Betul. nyanyi jago hebat. Bener. Ini terakhir Dok ya. Ini terakhir. Sebenarnya tuh sekarang tuh udah nggak ada sekat sih Dok. Mau kita dari Papua pun, Papua banyak yang itu loh, banyak yang ngehits juga loh. Maksudnya di YouTube ya. Abis di YouTube kelar, kan bisa kemana-mana. Jual RBT bisa. Mau mau dapat endorse bisa. Kan udah terkenal. Iya. Nah jadi mau kita dari manapun, ya intinya lu harus lu cobalah, lu berkarya lah, posting aja. Maksudnya kan masukin Spotify cuma tinggal daftar agregator doang. Maksudnya YouTube tinggal bikin channelnya doang gitu doang, udah gampang sih, sama aja. Maksudnya ibaratkan tuh dulu tuh apa ya istilahnya pas zaman SD tuh pasar bebas. Pasar bebas. Pasar bebas. Pasar bebas. Di pasar bebas. Tapi kalau saya menangkap tadi kan dua ya maksudnya. Apa tadi yang pertama? Yang kedua jangan malas ya. Yang pertama tadi relasi teman ya. Jadi teman sebanyak-banyaknya. Betul. Kedua jangan malas. Udah. Tuh. Ada satu lagi yang saya tangkap dari pembicaraan kita siang ini. Apa tuh Dok? Jangan lupa berkarya. Jangan lupa berkarya. Kayaknya ini dokter bedah ya kan? Berkarya bikin podcast ini ya. Tuh kan. Nah, ini ke gue juga kan. Jangan lupa berkarya guys. Itu dia. Tapi bener. Saya akui. Jadi bener. memang jangan pernah merasa paling jago. Dan pesan saya Dok. Betul. Dokternya jangan ditinggal Dok. Ya kan nggak tahu kan tiba-tiba acara maksudnya channel ini tiba-tiba gede kan tidak menolong orang lain. Oh enggak, itu bukan hobi tapi yang utama. Oh iya benar, karena dokter itu adalah profesi yang sangat mulia. Jadi 3 pesannya Mas Rama ya. Carilah teman sebanyak-banyaknya, jangan malas dan berkarya. Dimanapun tempatnya tetap berkarya. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Betul. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga nanti kalau misalnya pulang lagi kita podcast lagi di lain tema. Oke, benar. Aku senang banget sih. Benar. Siap. Tuh, iya ada lupa. Kenang-kenangan dari channel saya. Oh siap. Ukuran kaosnya apa? Ukuran kaos saya L. L Mas. XL. Ada. Nggak apa-apa yang ada aja. Enggak ada di situ. Itu belum dibongkar itu. Ada kok. Sudah tak sediakan khusus Mas Rama Krishna. Kalau ngobrol sama Edgar bonusnya casing HP. Loh, kok bukan HP sih? Kenapa casing HP? Kenapa? Kok bukan HP-nya? Udah ini. Oh, udah. Ini HP dari Encha Store. Beli di situ? Iya. Kapan belinya? Tahun lalu. Hah? Tahun lalu. Oh. Gitu. Nih. Kenang-kenangan dari. Dibuka aja dulu. Oke, siap. Nanti dikasih tahu ke kamera. Mungkin nanti teman-temannya Mas Rama bisa lihat. Iya, benar. Ternyata merek kaosnya sama. Stoknya sama. Nah, Ini dia nih. Albima 1208 channel. Ya. Ini dokter tahu aja nih. Kenapa? Kalau kaos saya hitam semua. Loh, sama. Iya, Sama. benar. Aku kaos hitam ada sih warna abu-abu. Sedikit tapi. Sedikit. Tapi sampai dikomplit sama istri. Iya. Kamu tuh kalau beli kaos nggak bisa ya, bukan yang hitam gitu. Iya, soalnya ini kita kalau misalkan habis mandi langsung ambil, nggak nyari-nyari kan. Paling nyari-nyarinya ukuran. Gambarnya. Enggak, aku banyakan polos sih Dok. Oh, polos. Cuman lebih ke ini aja, maksudnya tebel apa enggak? Disesuaikan dengan cuaca. bawahannya. Oh, bawahannya. Lebih ke ini sih. Iya, lemariku hitam semua kaosnya. Nah, enak tuh, mantap. Satu warna. Iya, dokter bedah yang metal. Mantap. Oke. Hitam bukan berarti kita tidak sholat. Waduh. itu larinya kemana juga? Ini podcast kiai. Itu hubungannya kemana juga? Bukan berarti kita tidak sholat. Oke, thank you banget Mas Rama Krishna. Makasih. Semoga nanti kalau saya ke Jakarta atau ke Bekasi bisa kontak-kontak, bisa ketemu. Nanti saya bawa ke tempat makan yang enak-enak. Nah, tempat makan ya? Tempat makan. Tempat makan ya? Tempat makan. Tempat makan ya? Enggak. Tempat makan lah, tempat makan. Makan. Tempat pijat ya. Makan. Makan. Kalau tempat pijat. Diterusin. Oke, udah. Closing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya di Albima 1208 channel. Mungkin minggu depan mungkin salah satu temannya Mas Rama Krishna juga. Ya. Siapa dia, mungkin nanti kita ketemu di minggu depan. Oke. Salam sehat dari Albima 1208 channel.